Hai hai hai, aku mau jawab pertanyaan nih. Kayaknya banyak banget ya orang-orang yang mungkin merasakan seperti ini. Dan juga yang komplain ya. Komplain, kok aku belum dapetin sih manifestasian aku ya. Awas aja kalau misalnya masih marah-marah lagi ke manajer aku ya. Gitu, udah mah gratisan marah-marah. Ih, gimana sih? Ya, cancel delete. Oke, aku melepaskan kesal juga ya. Karena ya tahu sendirilah ya, kita tidak bisa apa ya namanya itu, memuaskan semua orang ya. Kalau misalnya orang itu sudah ada ya dari awalnya sudah berkacamata negatif, ya sudah pasti dia akan selalu negatif ya. Karena balik lagi, kamu yang memberikan nilai tersebut. Tapi kalau misalnya kamu ngejelek-jelekin aku gak peduli ya. Bawa tuh ya energi-energi kamu ya. Karena balik lagi sih, kalau aku sangat amat percaya apa yang dikatakan oleh Allah ya, atau oleh Tuhan. Kalau misalnya teman-teman baca Quran, kalau misalnya keburukan itu akan menimpa kembali pada diri kita sendiri ya. Kalau kita berbuat jahat akan dibalas setimpal. Dan kalau misalnya kita berangkat dari kebaikan ya, kebaikan itu akan berlipat ganda baliknya sama kita. Dan Masya Allah tabarakallah, terima kasih juga nih buat yang udah komen ya, dari Kak Deti Kurnia. Aku baca dulu. Aku tahu manifestasi dari Kak Anai dan semua manifestasiku selalu berhasil. Makasih banget Kak Anai. Ih, seru ya. Jadi teman-teman, aku mau ngejelasin ya, kenapa sih, mohon maaf belum apa-apa udah keluar dari aku ya, kenapa sih ya teman-teman nggak mendapatkan manifestasinya. Kenapa? Coba, kenapa? Jangan nyalahin orang lain ya, jangan nyalahin circumstances, jangan nyalahin orang yang lagi kamu tuju karena dia begini, karena dia begitu. Karena diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu yang memutuskan untuk berhenti, kamu yang memutuskan itu gagal, kamu yang memutuskan dan menyimpulkan bahwa manifestasi kamu gagal ya. Kalau kamu lagi maraton ya, terus kamu nyalahin gitu kalau misalnya nggak ke garis finish, itu kan gara-gara dia, kan kamu yang lari ya. Makanya jangan nyalahin orang lain. Belum tentu apa yang kamu lihat ini tidak berubah ya. Belum tentu mantan kamu itu nggak pengen balik lagi karena kamunya menyimpulkan manifestasi kamu itu gagal, karena kamu menyimpulkan dia tidak akan pernah kembali dan kamunya berhenti. Ya sudah ya, yang berhenti lari di maraton kamu nyalahin orang lain, apalagi nyalahin aku ya, nyalahin manajer aku. Satu hal lagi, selain itu ya, selain kamu yang menyimpulkan bahwa kamu gagal, kamu yang menyimpulkan manifestasi ini tidak bekerja untukku, kamu ya, kenapa kamu nggak berafirmasi aja, manifestasiku selalu bekerja untukku, afirmasiku bekerja secara cepat ya, daripada kamu memutuskan gagal ya. Kamu sendiri ya yang memutuskan gagal ya. Kedua, karena kamu itu wavering ya, wavering atau back and forth, goyah, tahu goyah, double minded, tahu double minded ya, bentar-bentar yakin, bentar-bentar enggak ya. Udah afirmasi ya, 10 menit ya, 23 jamnya worry, 23 jamnya ngelihat 3D udah basi ya, belum punya ya. Iyalah, yang kamu pancarkan itu apa ya tidak punya. Kata semesta alam, lah lu sendiri yang memancarkan lu belum punya, lu belum punya ya. Gue sih hanya menyelaraskan apa yang lu pancarkan, please ya. Jadi kenapa manifestasi kamu tidak terwujud ya? Karena kamunya sendiri yang menyerah, karena kamu sendiri yang goyah, kamu yang memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang sedang kamu lakukan ya. Kamu sendiri yang tidak percaya kemampuan Tuhan ya. Makanya kenapa aku selalu bilang sama teman-teman, arahkan. Sekarang yang kalian lakukan udah afirmasi sekali, lupakan ya. Gimana mau selaras dengan alam semesta ya? Satu hari kamu berafirmasi, sisanya berapa bulan ketika mikirin manifestasi kamu, kok belum ada, kebaca kan energinya apa, kamu belum punya. Sedangkan kalau misalnya kamu benar-benar belajar tentang manifestasi ya, harusnya apa yang kamu pancarkan ya, saya sudah punya, dia udah balik, no matter what ya, nggak peduli kondisi di luar seperti apa, kan ini udah basi ya. Ngapain yang udah basi kamu terus konfirmasi gitu loh ya. Jadinya apa?
positif energinya. Belum punya udah setahun Kak. Ya iya, kamu berapa menit, berapa jam berafirmasi atau cuman 7 hari terus lupakan? Nih aku liatin nih ya. Aku tuh udah bikin juga di di Masya Allah Tabarakallah ya, di Instagram aku nih. Sebentar ya, aku liatin. Ini loh yang kamu lakukan ya. Kalau misalnya kamu mengulangi kembali atau merepetisi afirmasi-afirmasi kamu. Di otak kita ini memiliki 100 miliar neuron yang aktif ya. Satu neuron itu mengandung satu pikiran. Sekarang kalau misalnya kamu tidak mengulang kembali, ya gimana ini mau terpancar ke alam semesta? Bener gak? Ya nih, aku bacain ya. What your thoughts looks like, whatever your neurons are up to this very moment determines what you do next or what experience that materialize in your 3D. Ya, menurut Donald Hebbs juga ya, aku udah sering katakan ya, kalau misalnya kamu itu selalu mengulang kembali pikiran kamu atau afirmasi kamu, doa-doa kamu, ini loh yang akan benar-benar kuat dan ini yang akan dipancarkan ke alam semesta. Ya, nih lihat. Ya, dari si neuropsikologi Donald Hebbs ini, dia menjelaskan bahwa kalau misalnya kamu mengulang kembali afirmasi-afirmasi kamu atau misalnya doa-doa kamu atau pikiran-pikiran kamu berulang-ulang mau positif atau negatif, inilah yang akan membentuk circuit atau pathways in the brain are formed and reinforced through repetition. Ya, dari repetisi. Sekarang kamu tidak merepetisi afirmasi kamu, ketika kamu ke-trigger, apa yang akan kamu lakukan? Bengong. Apa yang akan kamu lakukan? Desperate. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu lagi ke-trigger? Ya, yang harusnya kamu lakukan ketika kamu ke-trigger, arahkan dong. Ya, nggak usah langsung ke yang spesifik. Oh, saya melepaskan ke-trigger. Coba dong, ya. Energi itu nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, artinya apa? Kamu wavering. Bentar yakin, bentar enggak. Bentar ngecek, stalking. Bentar lagi apa? Kok belum ada? Ya, afirmasi berapa menit sih? Ya, yang banyaknya apa? Worry, takut, ngecek. Ya, ngelihat 3D. Udah tahu 3D itu adalah realitas sekunder. Ya, kayak gitu. Makanya apakah yang harus aku lakukan? Fokus dong. Disiplin dong, konsisten dong. Nggak ada hal yang lain yang harus kamu lakukan kecuali kamu tuh konsisten, fokus. Ya, apapun yang terjadi di depan mata, aku tutup mata, aku yakin dengan kemampuan Tuhan. Ya, udah dapat, bodo amat, udah dapat, gue udah dapat ini, dia udah balik, dia udah WA gue lagi, gue nggak putus sama dia, gue udah dapat duit, gue udah dapat kerjaan. Paham ya? Paham? Ya, jadi kenapa kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan? Ya, banyak mental reaction ya. Mental reaction, belum punya, belum dapat. Dia belum begini, dia belum begitu, dia belum berubah. Yang difokusin itu. Ya, udah gitu nyalahin orang lain. Kamu sendiri yang menyebarkan energi itu, kamu sendiri yang narik, kamu kan magnetnya. Gimana kamu konsep belajar tentang law of attraction-nya? Attraction about energy, assumption about energy. Ya, energi nggak bisa dibohongin. Apa yang kamu pancarkan, paling dominan itu yang kamu tarik. Makanya kenapa Tuhan bilang di surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Allah bilang apa? Allah tidak akan merubah seseorang sebelum dia merubah apa yang ada di dalam dirinya. What in themselves. Ya, keyakinannya katanya itu, state of being. Ya, state of being kamu itu sebelumnya apa? Gue belum dapet ini nih. Dia masih begini nih. Ya, otak itu aku sering bilang sama teman-teman, proof producing machine. Yes, producing machine. Apapun yang kamu katakan, positif atau negatif, itu akan dipancarkan dan alam semesta itu hanya akan menyelaraskan. Jadi, be smart sebelum nyalahin orang lain. Ya, gitu. Pokoknya gak ada yang gagal karena Tuhan. Kalau misalnya ada garis start, sudah pasti ada garis finish. Semuanya itu yang menghentikan manifestasi kamu adalah diri kamu sendiri. Karena kamulah yang berlari di maraton itu. Paham? Dan terima kasih buat teman-teman yang masih semangat berjuang untuk manifestasinya. Dan semangat buat teman-teman yang sudah mendapatkan, tetap berafirmasi. Bye!